Baik, ini kita jelasin dulu pengantarnya. Fikih, fikih kontemporer itu ada dua kata, fikih dan kontemporer. Nah, sebelum kita mengenal fikih, kita awali dulu pengantar kembali. Apa beda syariah, fikih, hukum Islam, dan qanun? Ini harus dikuasai, karena ini istilah dasar bagi mahasiswa ilmu syariah. Ya. Sebahagian ulama membagi Islam itu isinya ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Jadi tiga, ini pembagian lama, klasik. Kemudian berkembang menjadi akidah, ibadah, akhlak, dan syariah. Syariah akhlak, jadi 4. Ya. Nah, kemudian syariah ini sebenarnya memiliki makna yang berbeda dengan fikih dan hukum Islam. Nah, kalau kita simpulkan, syariah itu secara bahasa artinya thoriqatul mustaqimah, jalan lurus. Atau mawridul ma'al jari alladhi yaqsul lisyarab, atau tempat mengalir air, sumber air yang dituju orang untuk mendapatkan air minum. Jadi syariah itu tempat orang mencari penghidupan gitu ya, tempat orang sumber kehidupan, minuman. Nah, kalau Manak Cotton, beliau mendefinisikan syariah itu sebagai segala ketentuan Allah ya bagi hambanya, baik akidah, ibadah, akhlak, dan tata kehidupan. Jadi kalau Manak Cotton ini syariah itu ya semua ketentuan Allah, jadi sangat luas. Ya. Imam Syatibi mengatakan syariat sama dengan agama, berarti hampir sama kan, segala ketentuan Allah itu ya ada dalam agama, isinya akidah, ibadah, akhlak, dan tata kehidupan. Nah, ini di awal-awal memang ulama ini mendefinisikan syariah itu sangat luas ya. Memang arti syariah itu nanti isinya adalah segala yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, berupa wahyu baik yang ada dalam Quran maupun sunnah. Nah, jadi kalau kita pahami, menurut para fuqaha pun sama, segala yang telah syariatkan Allah kepada hambanya merupakan hukum-hukum melalui lisan. Jadi kita pahami dari rincian Manak Cotton Syatibi Patudaran ini, kita ringkas, kita simpulkan, ya syariat itu ya sama dengan agama Islam, isinya Al-Quran Sunnah. Agama itu isinya Al-Quran Sunnah, Al-Quran Hadis, ya hukum syariat, isinya juga berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan seterusnya. Di agama itu berisi ini, akidah, ibadah, akhlak, seterusnya. Inilah agama. Jadi sebenarnya sama. Cuman ungkapan atau pilihan kata yang berbeda. Jadi syariah itu kalau kita simpulkan ya isinya Al-Quran dan hadis gitu. Ini syariah. Nah, salah satu mufti Mesir ya mendefinisikan seperti Mahfuz Saltut, wa ta'bir bi syariah yansarifu ila al-ahkamil lati ja'a bil Quran was sunnatil Muhammadiyah. Nah, dia katakan syariat itu adalah berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, jadi dia sebut syariat itu adalah hukum-hukum yang ada dalam Quran dan sunnah. Summa majma' alaihi sahabah. Kemudian apa yang disepakati sahabat yang merupakan ijtihad mereka, wa yadkhulu fil ijtihadil hukmul bil qiyas, termasuk ijtihad dalam hukum berdasarkan qiyas, qarinah-qarinah, perintah-perintah, dan dalail-dalail ya. Nah, jadi ini lebih luas, ini luas kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan syariah pada perkembangan selanjutnya, syariah itu dikaitkan dengan hukum-hukum. Ya. Kalau kita pahami definisi Saltur ini, berarti syariah itu lebih menyempit. Menyempitnya kemana? Menyempitnya kepada ilmu hukum. Ya. Jadi nanti kalau kita ambil definisi yang sekarang itu, Fakultas Syariah dia belajar ilmu hukum, hukum Islam dari Quran Hadis. Dia tidak belajar syariah, itu tidak termasuk fakultas akidah, ini usuluddin. Ya, dia kebanyakan hukum ibadah sama muamalah. Fakultas akhlak misalnya kan, atau prodi akhlak, ini larinya kemana ini prodi akhlak? Tarbiyah. Nah, jadi sebenarnya awalnya syariah itu meliputi segalanya, seluruhnya ajaran Islam. Tapi belakangan syariah itu menyempit pemahamannya menjadi hukum-hukum
yang ada dalam Quran dan Sunnah. Maka ketika disebut fakultas syariah, maka dia terjun kepada fakultas yang mengajarkan hukum-hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah, gitu ya. Ini dia. Jadi syariah itu hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Apa bedanya dengan fikih? Kalau fikih dia sudah, kalau syariah tadi hukum-hukum yang ada dalam Quran dan hadis, itu berarti kan bahan baku. Kalau fikih dia berkaitan dengan ma'rifatan nafs, ma laha wa ma 'alaiha. Jadi fikih berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan diri seseorang terhadap yang berkaitan dengan akidah maupun amaliyah. Nah, ini masih umum kan? Berkaitan akidah dan amaliyah. Ya. Jadi masih meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang amaliyah. Nah, Imam Syafi'i lebih sempit lagi, pengetahuan hukum syara yang amaliyah. Al-Muqtasid, ya, yang diambil dari minat dalil at-tafsili, dari dalil terperinci. Nah, Wahab Az-Zuhaili juga memilih definisi Imam Syafi'i. Ini yang paling tepat hari ini, definisi Imam Syafi'i ya. Maka nanti syariah itu berkaitan, ilmu fikih itu berkaitan dengan pengetahuan, dia kaitannya sudah dengan ilmu. Ya, fikih, pemahaman. Ilmu berkaitan dengan hukum syara yang amaliyah yang diperoleh dari dalil terperinci. Jadi kalau syariah tadi bahan baku, hukum yang ada dalam Quran Sunnah, dalam hadis, sedangkan fikih dia ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan untuk mengetahui hukum-hukum amaliyah yang ada dalam Quran hadis tadi gitu. Nah, ya, inilah yang kita pakai nanti. Asy-Syafi'i. Kalau Al-Baji dia mengatakan ilmu pengetahuan tentang hukum syara, ini mirip. Definisi Syafi'i lebih rinci, lebih lengkap. Imam Haid mengatakan definisinya ilmu pengetahuan tentang hukum taklifi, hukum taklif. Nah, ya, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, dan hukum wad'inya, hukum-hukum lah ya. Al-Amidi mengatakan fikih merupakan pengetahuan tentang hukum syara yang puruk yang dihasilkan dari nazar, pemahaman dan istidlal, pengambilan dalil. Fatih Ad-Durani, fikih merupakan upaya memperoleh hukum syara melalui kaedah dan metodologi usul fikih. Ini juga yang terbaru ya, Fatih Ad-Durani. Jadi kalau kita simpulkan, kita buat tabelnya, Abu Hanifah menyebut fikih ma'rifah ilmu. Ini lebih luas, akidah amaliyah. Syafi'i lebih sempit, ilmunya berkaitan dengan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil terperinci. Nah, Al-Baji ilmu hukum syara, ma'rifah ilmu hukum taklifi Imam Haramain. Jadi kesimpulannya, fikih itu ilmu hukum syariah al-amaliyah yang diambil dari dalil tafsili. Nah, jadi beda ya. Jadi kalau syariah tadi dia hukum yang ada dalam Quran hadis, bahan baku, sedangkan fikih itu ilmu, ada ilmunya, ilmu hukum syariah amaliyah yang diambil dari dalil terperinci. Jadi ada metodologi mengambil dalilnya, mengistimbatkan hukumnya gitu ya. Kalau syariah bahan bakunya, Al-Quran hadis, fikihnya itu alatnya, caranya, ilmunya untuk mengistimbatkan hukumnya secara tafsili. Maka nanti ya syariah itu ketika syariah dipahami, maka dia menjadi fikih ya. Jadi upaya atau ilmu untuk memahami syariah Al-Quran Sunnah ini supaya keluar hukumnya, itulah yang disebut dengan fikih. Ya. Nah, adapun istilah hukum Islam ini tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Hukum Islam itu bahasa Indonesia. Ya, karena hukum itu secara bahasa artinya isbatu syai' ala syai', menetapkan sesuatu bagi sesuatu. Maka ulama Indonesia yang mendefinisikannya misalnya Hasbi As-Siddiqi, Amir Syarifuddin, ini profesor UIN Jakarta, yang ini almarhum ya. Jakarta sudah lama, Hasbi As-Siddiqi. Yang dimaksud dengan hukum, mereka memahami hukum itu koleksi fuqaha untuk menghasilkan syariat. Amir Syarifuddin seperangkat peraturan ya, seperangkat peraturan. Hukum itu dianggap peraturan, dia menetapkan sesuatu terhadap sesuatu aturan. Nah, kalau disimpulkan hukum Islam itu adalah majmu' muhalawalatil fuqaha litatbiqi syariah ala hajatil mujtama'. Majmu' muhalat, kumpulan ya, muhawalatul fuqaha, kumpulan makalah-makalah atau pemahaman-pemahaman hasil pemahaman fuqaha ya. Untuk apa? Untuk tatbiq syariah, untuk menerapkan syariah ala hajatil mujtama,
merespon hajat kebutuhan masyarakat sosial. Jadi kumpulan-kumpulan pemahaman ulama ini atau aturan-aturan perangkat fuqaha digunakan untuk memahami syariah, ya, merespon hajat orang ramai. Itulah yang dimaksud dengan hukum Islam, ya. Jadi kalau kita pahami rincinya syariah, Al-Quran, hadis, Quran, sunnah, ya, itu dipahami, diambil, diilmukan, menjadi diambil dengan ilmu, diurai dengan dalil terperinci tadi, menghasilkan fikih, pemahaman ulama, cara istinbat ilmu hukumnya. Nah, setelah jadi fikih baru menjadi hukum Islam. Jadi fikih itu hukum Islam gitu. Nah, hukum Islam ini nanti dipilih lagi. Ketika hukum Islam ini dipilih, pendapat mana yang kita ambil, misalnya seperti KHI, ternyata diambil banyak pendapat Imam Syafi'i, walaupun ada pendapat ulama mazhab lain. Nah, hukum Islam ini dipilih, kemudian diterapkan di negara mayoritas Muslim atau negara Islam, maka jadilah dia menjadi hukum Islam yang disebut dengan istilah qanun. Ya. Nah, jadi kalau sudah diterapkan dia qanun. Jadi apakah qanun itu hukum Islam? Ya. Apakah qanun itu bagian dari fikih? Ya. Apakah qanun itu bagian dari syariat Islam? Ya. Syariat Islam yang terpilih untuk diterapkan di satu negara. Kan begitu. Jadi jangan kita anggap KHI itu, KHI itu bukan syariat Islam. Jangan begitu. Itu KHI itu bagian, itu hasil dari itu saripati dari syariat Islam untuk konteks keindonesiaan yang diterapkan gitu ya. Nah, jadi jangan berpikirnya kadang-kadang orang karena dia nggak belajar ini, sistematika ilmu seperti ini dianggap bahwa ya KHI itu bukan hukum Islam katanya pula kan. Karena dia belajar hukum Islam itu cuma Quran hadis, nah itu salah. Ya, KHI itu ya hukum Islam, syariah Islam itu. Ya, itu diambil dari syariah itu. Karena syariah itu bahan baku. Nah, jadi kalau bahasa lain syariah Quran hadis, dipahami imam mazhab, lahirlah hukum Islam atau fikih Islam. Dipahami ulama NU, ada namanya Bahsul Masail, lahir hukum Islam. Dipahami ulama Muhammadiyah, ada majelis tarjih, lahir hukum Islam. Dipahami ulama Mesir, Al-Wasiyah, Jemaah Tabligh HTI dan lain-lain, lahir nanti hukum Islam. Kan begitu modelnya, ya. Itu kalau kita buat petanya seperti itu. Ya. Nah, kalau hukum Islam itu bisa juga dipahami dengan definisi ini hukum taklifi jadinya. Khitabullah muta'allaq bi'af'alil mukallafin iktidaran atau takhiyan atau wadan. Nah, ini. Ya, ini hukum Islam bisa juga dipahami seperti ini, tapi dia ketika kita menyebut hukum Islam bisa juga kita pahami sebagai hukum fikihnya gitu ya. Hukum Islam itu adalah perintah Allah atau khitab Allah berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ya, perbuatan mukallaf itu ada iktidoan, ada perintah, ada takhyir, pilihan, atau wad'an. Nah, inilah yang kita kenal dengan ya khitab Allah itu, itulah Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, qiyas. Kemudian perbuatan mukallaf itu nanti harus Islam dewasa berakal. Orang mukallaf itu udah harus Islam dewasa berakal. Iktidoan ini tuntutan. Tuntutan itu bisa perintah, wajib atau larangan, ya haram atau pilihan, mubah. Ya, perintah itu ada wajib, ada sunnah, anjuran, mustahab atau larangan, haram atau makruh atau pilihan, taghyiran, mubah. Atau dia nanti wada'an, ya wadi, ada sebab, syarat dan mani atau penghalang. Jadi hukum itu dalam studi fikih itu disebut adalah khitabullah. Hukum itu adalah titah Allah, perintah Allah, itu ada dalam Quran, sunnah, ijma, qiyas. Kemudian bagi mukallaf, yang dimaksud mukallaf orang yang sudah Islam dewasa berakal, sifat hukum itu iktidoan, ada perintah, ada larangan atau pilihan, atau bisa wadoan. Sebab sudah dewasa maka wajib sholat. Syarat untuk sah sholat adalah berwudu. Penghalang mani, kalau lagi menstruasi tidak boleh sholat gitu kan. Nah, inilah secara rinci ya apa yang dimaksud dengan bagaimana kita bisa membedakan antara fikih, syariah dan hukum Islam ya. Kalau hukum taklif ini sudah sering kita ketahui, wajib, sunnah atau mustahab, haram, makruh, mubah. Ya hukum wadi sebab,
syarat mani atau penghalang. Ya. Ini perbedaan antara syariat, fikih, dan hukum Islam. Nah, jadi kalau hukum itu lebih kepada ada taklifinya, ada wad'i. Jadi kalau ada orang berhukum, hukumnya apa ini? Hukumnya maulid, hukum maulid apa? Hukum maulid bid'ah katanya. Benar enggak itu? Kalau ada orang mengatakan hukum maulid apa? Bid'ah katanya. Benar enggak itu? Benar, Pak. Kok bisa benar? Kenapa? Bid'ah hasanah tadi, Pak. Ya kok bisa bid'ah hasanah hukumnya? Dari mana? Karena bid'ah yang bagus gitu, Pak. Iya, kok bisa bid'ah hasanah hukumnya? Dari mana hukum itu datang? Itu adalah hukum sesat. Di dalam hukum Islam, hukum taklifi tidak ada bid'ah. Coba lihat, wajib, sunnah atau mustahab, anjuran, haram, makruh, mubah. Coba lihat, ada bid'ah? Sebab, mani, syarat. Ada bid'ah enggak? Pak. Ada bid'ah? Enggak, Pak. Tidak ada. Makanya hukum bid'ah itu bukan hukum Islam. Bid'ah itu hukum yang bukan hukum. Hukum orang hadis yang dianggap hukum. Salah. Kenapa? Bid'ah itu tidak dicontohkan Nabi. Tidak dicontohkan Nabi itu bukan hukum. Paham? Yang dimaksud hukum itu, dia ada iktidoan, ada perintahnya. Perintahnya keras wajib, perintahnya tidak keras sunnah atau anjuran, larangan haram, keras, larangan kurang keras, makruh, atau takhir, boleh milih. Boleh kerjakan, boleh enggak, mubah. Nah, jadi sunnah ini anjuran di sini. Tapi kalau sunnah bid'ah, sunnah yang dicontohkan Nabi, itu bukan hukum. Ya, itu tidak masuk hukum Islam, tidak masuk hukum takliki. Kalian jangan sesat juga nanti. Nggak paham syariah, nggak paham hukum Islam. Sekarang banyak orang yang disesatkan oleh kelompok salafi itu. Mereka berhukum pakai sunnah bid'ah. Karena sunnah bid'ah itu bukan hukum. Tidak ada ulama ahli hukum mengatakan, ya, tidak ada ulama ahli hukum yang mengatakan bahwa sunnah bid'ah itu hukum. Tidak ada, gitu loh. Nah, jadi harus dipahami itu ya, jangan salah paham lagi. Karena umat kita ini udah banyak salah paham. Kalau orang syariah pun tidak menguasai ini, saya khawatir kalian juga gampang sekali nanti disesatkan orang-orang hadis yang nggak ngerti syariah, nggak ngerti fikih. Ya, karena saya lihat yang S1 pun masih sesat. S1 syariah sesat juga. Kenapa sesat ya? Dianggap hukum bid'ah itu hukum. Dari mana datangnya hukum bid'ah itu hukum? Dari mana datangnya sunnah itu hukum? Sunnah itu kan yang dicontohkan Nabi. Ya kalau dicontohkan Nabi kan, yang dicontohkan Nabi kan bukan hukum. Hukum apa? Hukum taklifi nggak ada. Yang dicontohkan Nabi itu ada yang perintahnya keras. Nah, itu wajib. Ada yang perintahnya tidak keras. Itu sunnah atau mustahab. Itu baru benar. Tapi kalau sunnah dicontohkan Nabi, itu bukan ilmu hukum. Itu ilmu namanya ilmu hadis. Ya, bisa dipahami? Ini saya tekankan ulang ini. Saya suka menekankan ini karena banyak orang sesat saya lihat, orang-orang hadis sesat. Mereka sok jago ahli hukum tapi nggak ngerti hukum Islam. Merhukum pakai sunnah. Apa itu sunnah? Dicontohkan Nabi. Nggak ada contohnya dari apa bid'ah. Nggak dicontohkan Nabi. Yang nggak dicontohkan Nabi itu kan nggak mesti haram. Yang nggak dicontohkan Nabi kan ada yang wajib membukukan Quran, ada yang sunnah dianjurkan seperti sholat tarawih, kan ada yang mubah. Apa yang mubah itu ya? Bersisir kita sibaknya, Nabi bersisir sibaknya tengah, kita bersisir sibaknya gini kan boleh, gak ada masalah. Atau makan pakai garpu, Nabi nggak pernah makan pakai sendok sama garpu, apa masalah? Kan mubah. Nah, begitu loh. Jadi sunnah bid'ah itu tidak hukum. Dia tidak masuk bagian hukum taklifi, juga tidak masuk hukum wadai. Lalu kenapa ada orang berhukum pakai sunnah bid'ah? Karena mereka tidak memahami hukum Islam dengan benar, dengan baik. Nah, itulah yang membuat kita kadang-kadang bingung melihat umat Islam ini. Ya, berhukum tapi nggak pakai ilmu hukum. Berhukum pakai ilmu hadis yang nggak connect, otaknya nggak match gitu loh.
Ilmu hadis bukan ilmu hukum. Ilmu hukum itu ilmu fikih, usul fikih. Jadi ketika ada orang hadis berhukum pakai ilmu hadis, itu namanya sesat. Maka dulu di zaman sebelum ada imam mazhab, ulama hadis itu seperti kata Ibnu Uyainah, itu ulama hadis besar. Dulu kalau nggak ketemu Imam Malik, nggak ketemu Imam Ahmad, niscaya aku akan sesat. Kenapa begitu? Karena kami kira semua yang dicontohkan Nabi wajib semua hukumnya. Wajib dicontoh, wajib dilakukan. Semua yang dilakukan Nabi wajib. Mana semua yang dilakukan Nabi wajib? Yang dilakukan Nabi ada yang haram kita lakukan. Apa itu? Contohnya nikah lebih dari 4. Itu haram. Ya. Meminta supaya kuburnya nanti dikuburkan di sebelah masjid, dikuburkan di rumahnya. Nabi minta dikuburkan di rumahnya, di tanahnya. Jangan kalian meninggal nanti, "Ma, aku kok meninggal, kuburkan aja di ruang tamu itu, di rumahku atau di kamarku kayak Nabi Muhammad." Ah, itu kan udah menyalahi. Itu susah kita dibuatnya nanti. Itu kan nggak semua yang dari Nabi itu wajib dicontoh. Tapi orang hadis, karena dianggap sunnah Nabi, perbuatan Nabi, oh sunnah Nabi itu contoh. Wah, kalau nggak dilakukan contohkan Nabi, bid'ah. Ini pemikiran konyol yang berkembang saat ini bagi orang-orang awam, tak punya basic ilmu syariah begini, banyak yang tersesat. Tugas kalianlah yang meluruskan pemikiran-pemikiran orang sesat itu. Ya, saya juga hanya bisa menyampaikan kepada kalian, jangan ikut-ikutan kalian sesat. Berhukum pakai ilmu hadis, berhukum pakai ilmu fikih, ilmu syariah. Kita orang syariah. Jangan kalah kita berhukum sama orang hadis. Karena orang syariah itu tidak hanya menguasai Quran hadis, tapi juga menguasai metodologi hukum. Maka seluruh ulama hadis itu berkiblat kepada ulama fikih. Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, mereka nggak punya mazhab. Karena mereka nggak pandai, nggak punya metodologi berhukum. Mereka ngikut Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya. Kenapa? Karena mereka hanya hafal hadis saja, tahu hadis saja. Mereka nggak punya metodologi istinbat hukum, nggak punya usul fikih, nggak tahu tata cara istinbat hukum, maka mereka merujuk. Nah, mana ada orang berhukum ikut Bukhari, ikut Muslim, mana ada mazhab Bukhari, mazhab Muslim, mana ada dalam ilmu fikih, ilmu hukum, mana ada. Mazhab Abu Daud nggak ada, nggak laku. Ya, nah sekarang orang-orang sekarang hafal hadis, dia mau mengalahkan orang fikih, dia dipaksanya kita orang fikih mengikuti logika berpikir hukum mereka yang sesat, yang keliru gitu. Itu yang membuat saya kadang-kadang nggak habis pikir, kok bisa jadi sesat begini umat Islam ini. Ini gara-gara nggak belajar hukum Islam dengan baik. Ya, udah sarjana S1, sarjana syariah masih sesat juga. Kenapa? Nggak menguasai hukum fikih tadi ini. Nah, itulah buktinya saya tanya tadi. Betul nggak hukumnya? Apa hukum maulid? Bid'ah. Ya dari mana hukum bid'ah? Nggak ada hukum bid'ah di sini. Hukum apa? Taklifi nggak ada hukum bid'ah. Wadi nggak ada hukum bid'ah. Hukum Islam mana? Nggak ada di sini ulama yang mendefinisikan bid'ah hukum. Ulama ahli hukum nggak ada menyebut bid'ah hukum. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Coba lihat ini, ada nggak ulama menyebut hukum Islam itu bid'ah? Nggak ada. Dari mana itu jalannya? Nggak ada. Oke, saya kira itu aja ya. Penjelasannya, pengantarnya. Ada yang mau bertanya silakan. Ini jamnya sudah mau habis, nanti gabung lagi. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi kan Pak, kalau jadi Pak sebenarnya Pak makna bid'ah itu apa sebenarnya Pak? Ya, bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang diadakan yang tak ada contoh, dibuat baru, membuat yang baru yang tak ada contoh. Nah, itu asal kata bid'ah sebenarnya. Nah, apakah sesuatu yang baru itu hukum? Yang enggak. Sesuatu yang baru yang nggak ada contoh itu bukan hukum. Yang hukum itu tetap nanti taklifi, kalau nggak wajib, sunnah, midah, makum. Maka di dalam fikih, Izzuddin bin Abdissalam mazhab Syafi'i, rajanya ulama mazhab Syafi'i, membagi bid'ah itu, menghukum bid'ah itu 5. Bid'ah itu hukumnya tetap kembali kepada hukum taklifi. Ada yang wajib, ada yang sunnah mustahab dianjurkan, ada yang haram, begitu. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru yang tak ada contoh.
Badi'us samawati wal ardh. Allah membuat bid'ah langit dan bumi. Artinya apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Gak ada contoh sebelumnya. Itu makna bid'ah secara bahasa. Ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu dimaksudkan seluruh bid'ah sesat. Maka dimaksudkan dalam fikih seluruh bid'ah sesat, yang dimaksud sesat di situ seluruh bid'ah haram. Karena yang sesat itu pasti haram. Nah, yang haram itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Ibnu Taimiyah pun mengatakan bid'ah yang haram itu bid'ah yang bertentangan dengan Quran sunnah. Bukan asal beda dengan Rasul. Ya, banyak yang berbeda dengan Rasul tapi tidak bertentangan, tidak bertabrakan. Maka Imam Syafi'i pun sama juga. Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma, itulah yang disebut dengan bid'ah sesat. Itulah yang disebut bid'ah haram. Hukumnya haram. Bid'ah sesat itu bid'ah yang terhukum haram. Maka bid'ah sesat itu ada di dalam ibadah, ada di dalam akidah, ada di dalam muamalah. Di dalam muamalah misalnya membuat bank yang penuh dengan riba, rentenir, ya modern rentenir sekarang, judi online atau apa yang apa namanya pinjaman online yang sistem rentenir gitu kan. Nah, itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada pinjaman online, kan pinjol. Tapi kalau dibuat pinjol dengan cara riba misalnya, itu namanya bid'ah sesat dalam muamalah. Dalam ibadah mahdoh ada juga bid'ah sesat. Ada, tetap ada kan. Nah, misalnya ada orang sholatnya dengan berdiri aja, nggak pakai rukuk sujud. Nah, kan ada yang seperti itu. Jemaah-jemaah tertentu. Ada yang sholatnya cepat, secepat kilat. Sholat tarawih 5 menit, 20 rakaat. Itu bid'ah sesat. Nah, kan? Dalam ibadah, dalam akidah ada juga bid'ah sesat. Mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu bid'ah sesat dalam akidah. Ahmad Musodik, Nabi. Lia Eden, Lia Edan, Nabi. Itu bid'ah sesat ya. Mengakui ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi bid'ah itu ada dalam semua lini. Kenapa? Karena bid'ah itu sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Tak ada contohnya dari Nabi. Tetapi hukumnya nanti tetap kembali kepada hukum yang 5. Itu cara berpikir orang fikih. Bid'ah itu bukan hukum. Kenapa? Karena dia memang bukan hukum. Dia yang tidak dicontohkan gitu loh. Yang tidak dicontohkan itu bukan hukum. Yang hukum itu dikerjakan berpahala, perintahnya keras, wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Karena perintahnya tidak keras. Kalau keras, ditinggalkan dosa, wajib. Kalau boleh milih, dikerjakan atau tidak, mubah. Kalau dilarang keras, haram. Ya. Kalau dilarangannya nggak keras, makruh. Nah, itu baru hukum. Karena hukum itu isbatu syai' ala syai', menetapkan sesuatu bagi sesuatu. Kalau bid'ah, ya bid'ah itu apa yang ditetapkannya? Apa arti bid'ah? Tak dicontohkan Nabi, ya ada masalah apa? Mobil nggak dicontohkan Nabi, banyak yang nggak contohkan Nabi. Menulis Quran nggak dicontohkan Nabi. Nah, menulis Quran itu menambah titik baris huruf Al-Quran itu kan nggak dicontohkan Nabi semua. Itu dalam hal Al-Quran lagi kan. Nah, begitu cara berpikir orang fikih ya. Itu yang paling sesuai dengan ilmu ya. Logis sesuai dengan ilmu. Jangan ikutin orang nggak ngerti hukum. Berhukum kok nggak pakai hukum Islam. Berhukum pakai ilmu hadis. Nggak usah diikuti. Saya udah kecewa berat saya nengok umat ini. Berhukum pakai nggak pakai ilmu hukum. Udah ada ilmu hukum dibuat ulama, malah dibuang begitu aja. Oke, bisa dipahami ya? Siapa bertanya tadi?